Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Muhammad Amin Al-Gini yang berasal dari kelompok 1 akan membacakan biografi Khalifah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu sebagai berikut. 1. Riwayat hidup dan silsilah Abu Bakar Asy-Syiddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar Asy-Syiddiq lahir di Makkah pada tahun 573 Masehi. Nama aslinya Abdul Ka'bah. Ayahnya bernama Abi Kuhafa bin Amir. Ibunya bernama Ummu Qais Salma bin Syar bin Amir. Ayah dan ibunya berasal dari suku Qais dari Bani Tamim, yakni suku yang terpandang di Arab karena banyak melahirkan tokoh-tokoh terhormat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengganti namanya menjadi Abdullah. Abu Bakar termasuk golongan as-sabiqunal awwalun, yaitu orang pertama masuk Islam. Abu Bakar adalah nama kauniyah atau nama julukan. Abu artinya bapak dan Bakar artinya segera. Ia merupakan orang dewasa pertama yang masuk Islam setelah diajak oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tepatnya orang keempat yang masuk Islam setelah Khadijah istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Ali bin Abi Thalib keponakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dan Zaid bin Haritsah anak angkat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Banyak pula para sahabat yang masuk Islam karena ajakannya, seperti Utsman bin Affan, Zubair bin Awam, Abdurrahman bin Auf, Abdurrahman bin Mas'ud, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abu Ubaidah bin Jarrah, dan Al-Alqam bin Al-Bil Alqam. Abu Bakar juga mendapat gelar As-Siddiq yang artinya membenarkan. Julukan tersebut muncul karena ia membenarkan segala tindakan dan ucapan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, terutama tentang peristiwa Isra Mi'raj yang langsung ia percayai begitu mendengar cerita dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada masa kecilnya, Abu Bakar dikenal sebagai anak yang baik, jujur, lemah lembut, dan sudah bersahabat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sejak kecil. Mereka sama-sama membenci minuman keras dan berhala. Oleh karena itu, Abu Bakar segera menyambut ajakan Rasulullah SAW untuk memeluk Islam. Abu Bakar adalah orang yang paling dekat dengan Rasulullah SAW. Ia selalu mendampingi Rasulullah SAW dalam berdakwah. Ia yang paling sering mendapat kepercayaan dari Rasulullah SAW. Ketika Rasulullah SAW sakit, beliau mempercayakan Abu Bakar untuk menjadi imam sholat menggantikan Rasulullah SAW. 2. Kepribadian Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Abu Bakar terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur, rendah hati, dermawan, ikhlas, pemberani, dan pandai berbicara di depan umum. Abu Bakar memiliki badan kurus, mata tajam, kulit putih, rambut lebat, dan kening lebar. Ia seseorang yang kaya raya dan dermawan, sangat menyayangi anak yatim dan fakir miskin. Tetapi kehidupannya tetap sederhana. Ia banyak memberikan hartanya untuk kepentingan dan kemajuan agama Islam. Abu Bakar juga membebaskan beberapa budak yang disiksa oleh majikannya karena ketahuan memeluk agama Islam. Mereka adalah Labibah, budak dari Bani Muammal bin Habib Adri, Abu Bakar Abu Hukaihah, budak dari Sufyan bin Umayyah, Amir bin Fuhairah, budak dari Wailil bin Abdullah, dan Bilal bin Rabah, budak dari Umayyah bin Kalab. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dengan harga yang tinggi dari majikan mereka. Selanjutnya mereka dibebaskan oleh Abu Bakar. Bilal bin Rabah akhirnya diangkat menjadi muazin oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Bakar juga seorang yang lemah lembut tetapi pemberani. Ketika masuk Islam, ia menyatakan keislamannya secara terang-terangan. Ia tidak takut kepada orang Quraisy karena ia telah masuk Islam. Abu Bakar adalah orang pertama yang mengajak orang-orang Quraisy masuk Islam secara terang-terangan, walaupun akhirnya ia mendapat perlawanan dari kaum Quraisy hingga badannya terluka. Karena kepandaian dan pengetahuan yang dimiliki, Abu Bakar sangat luas. Rasulullah SAW sering meminta pendapatnya dalam memutuskan suatu perkara, dan Abu Bakar sering dimintai pendapat oleh kaum muslimin semasa hidupnya. Selain itu, ia juga
terkenal pandai berbicara di depan umum. Ia paling mengerti tentang Al-Quran dan paling baik bacaannya, sehingga Rasulullah SAW memberi kepercayaan kepada untuk menjadi imam salat bagi sahabat yang lain, serta menggantikan Rasulullah SAW saat beliau sakit. Sampai di situ bacaan biografi Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dari saya, yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok saya yang bernama M. Arkan dan Hairul Nida. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Muhammad Arkan Nurdafa yang berasal dari kelompok 1 akan membacakan perjuangan Abu Bakar As-Siddiq RA sebagai khalifah adalah sebagai berikut. C. Perjuangan Abu Bakar As-Siddiq RA sebagai khalifah. Sebelum diangkat menjadi khalifah, Abu Bakar selalu menemani Rasulullah SAW baik dalam keadaan suka maupun duka, termasuk pada saat menemani Rasulullah SAW hijriah ke Madinah karena rumah beliau sudah dikelilingi oleh kaum kafir Quraisy yang akan membunuhnya. Nabi Muhammad SAW wafat pada tahun 632 Masehi. Pada saat itu penduduk Jazirah Arab telah memeluk agama Islam, namun kaum muslim menghadapi masalah yang sulit karena Rasulullah SAW tidak meninggalkan pesan apapun tentang siapa yang akan menggantikan beliau untuk memimpin umat Islam. Oleh karena itu, ketika jenazah Rasulullah SAW belum dimakamkan, timbul perbedaan pendapat tentang siapa yang berhak menjadi khalifah. Setelah menyampaikan pendapatnya masing-masing, kaum Ansar dan kaum Muhajirin sepakat untuk mengangkat Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah. Secara umum, dapat disimpulkan bahwa terpilihnya Abu Bakar As-Siddiq menjadi khalifah terjadi karena dua faktor, yaitu sebagai berikut. 1. Menurut pendapat umum pada waktu itu, seorang khalifah hendaklah berasal dari suku Quraisy. 2. Kaum muslimin yang berpendapat bahwa Abu Bakar As-Siddiq memiliki beberapa keutamaan antara lain: A. Sahabat yang pertama-tama masuk Islam dan termasuk golongan as-sabiqunal awwalun. B. Sahabat yang selalu paling awal dalam mempercayai ajaran-ajaran yang dibawa oleh Rasulullah SAW. C. Sahabat yang pertama kali mempercayai dan membenarkan peristiwa Isra Miraj pada saat orang-orang masih meragukannya. D. Sahabat yang paling setia menemani dan melindungi Rasulullah SAW pada saat hijriah. E. Sahabat yang rela memberikan seluruh hartanya untuk kepentingan Islam. Dan F. Sahabat yang dipercaya oleh Rasulullah SAW menjadi imam ketika beliau sedang sakit. Selama menjadi khalifah, Abu Bakar melakukan beberapa hal, yakni sebagai berikut. 1. Memerangi kaum murtad, pembangkang zakat, dan nabi palsu. Contoh orang yang mengaku nabi palsu adalah: A. Musailamah al-Kadzab dari Bani Hanifah di Yamamah. B. Sajjah binti al-Harits at-Tamimiyah dari Bani Tamim. C. Tulaiha bin Quwailiyah al-Asadi dari Bani Asad. Dan D. Al-Aswa al-Ansi dari Yaman. Panglima yang ditugaskan untuk memerangi nabi palsu itu adalah: A. Khalid bin Walid ditugaskan untuk memerangi Tulaiha bin Khuwailid al-Asad dan para pengikutnya. B. Ikrimah bin Abu Jahal ditugaskan memerangi Musailamah al-Kadzab dan para pengikutnya. C. Al-Muhajir bin Abi Umayyah ditugaskan untuk memerangi pasukan Al-Aswad al-Ansi yang berada di Yaman. D. Surahbil bin Hasanah diperintahkan membantu pasukan Ikrimah bin Abu Jahal dalam memerangi Musailamah al-Kadzab karena pasukannya sangat kuat. E. Uzairah bin Muhsin al-Galpani ditugaskan menghadapi penduduk wilayah Daba dan Oman pada pesisir selatan Arabia. F. Ar-Pajah bin Harsamah ditugaskan memerangi para pembangkang di negeri Murrah. G. Suaid bin Mukran ditugaskan untuk menghadapi kaum Riddah di wilayah Tihamah dan Yamah. H.
Al-Ula bin Hadrami ditugaskan menghadapi kaum Riddah di Bahrain. I. Turaipah bin Hajiz ditugaskan ke Bani Salim dan Hawazin. J. Amru bin As ditugaskan menghadapi suku Quddah, Wadiyah, dan Al-Harith serta K. Khalid bin Said ditugaskan menghadapi kaum murtad di perbatasan Syam. Serangkaian peperangan dalam memerangi kaum murtad ini disebut sebagai Perang Riddah. 2. Memperluas wilayah dakwah Islam. Setelah berhasil mengatasi para pembangkang agama, Abu Bakar As-Siddiq bersama para sahabat lainnya bermusyawarah untuk meluaskan dakwah Islam. Pada masa Abu Bakar As-Siddiq ini dilakukan usaha dakwah hingga keluar Jazirah Arab, terutama untuk membebaskan Irak yang saat itu dijajah oleh Persia dan wilayah Syria yang saat itu dijajah oleh Romawi. Dan Abu Bakar As-Siddiq dengan para sahabat berhasil meluaskan dakwah Islam hingga ke wilayah Irak. Sampai di situ yang saya bacakan. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh anggota kelompok yang lainnya yang bernama Khairun Nida. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini atas nama Khairun Nida dari kelompok 1 yang akan menyampaikan penjelasan tentang mengumpulkan catatan-catatan ayat Al-Quran. Mengumpulkan catatan-catatan ayat Al-Quran. Pada masa Rasulullah SAW, Al-Quran belum dibukukan seperti yang kita kenal dan lihat sekarang ini. Pada saat itu, Al-Quran masih berupa lembaran-lembaran yang disimpan di rumah para sahabat. Ayat-ayat Al-Quran tersebut tidak ditulis pada lembaran kertas seperti sekarang, melainkan ditulis pada kulit kayu, tulang, pelepah kurma, dan sebagainya. Para sahabat kebanyakan menghafal atau ditulis dan disimpan sendiri. Melihat keadaan seperti itu, Umar bin Khattab lalu mengusulkan agar ayat-ayat Al-Quran itu dikumpulkan karena banyak para sahabat penghafal Al-Quran yang gugur pada saat perang. Seperti pada saat perang Yamamah, sahabat yang meninggal sebanyak 70 orang. Abu Bakar menyetujui usul dari Umar bin Khattab dan dibentuklah panitia pengumpulan Al-Quran yang diketuai oleh sahabat Zaid bin Thabit. Ia adalah orang yang dipercaya Rasulullah SAW untuk menuliskan setiap wahyu yang telah beliau terima. Zaid bin Thabit dibantu anggota lainnya berhasil mengumpulkan lembaran-lembaran ayat Al-Quran. Kemudian disusunlah lembaran-lembaran itu seperti yang telah diajarkan Rasulullah SAW kepadanya. Himpunan ayat-ayat Al-Quran itu diserahkan kepada Abu Bakar As-Siddiq dan akhirnya disimpan di rumah Hafsah binti Umar. D. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu wafat. Setelah memerintah selama 2 tahun 3 bulan, pada saat perang Yarmuk masih berlangsung, Abu Bakar As-Siddiq jatuh sakit. Pada saat itu, Abu Bakar As-Siddiq merasa perlu untuk menunjuk penggantinya nanti untuk menghindari perpecahan umat Islam. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq kemudian menunjuk Umar bin Khattab sebagai penggantinya. Jika dia wafat nanti, hal itu sudah melalui musyawarah dengan para sahabat yang lain, dan mereka menyetujui penunjukan Umar bin Khattab sebagai pengganti Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq sakit selama 15 hari dan akhirnya meninggal dunia pada Senin 23 Agustus 634 Masehi atau 21 Jumadil Akhir tahun 13 Hijriah.
Abu Bakar As-Siddiq dimakamkan tepat di samping makam Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Keteladanan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Adapun perilaku yang dapat kita teladani dari Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yaitu A. Berjiwa penyabar dan suka bermusyawarah. 2. Berwibawa dan rendah hati. 3. Seorang khalifah yang bijak. 4. Tegas dan pemberani. 5. Berjiwa tenang dan sosial tinggi. 6. Setia dan cinta terhadap Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. 7. Adil dan dermawan. Sekian dari kelompok saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.